Oke, kita lebih mendalam nih Pak. Kenapa sih Pak sampai terjadi tunda bayar lah, katakan karena pansus tunda bayar ya. Pansus tunda bayar walaupun dulu kencengnya gagal bayar. Kenapa sih sampai terjadi Pak? Temuan pansus seperti apa nih Pak? Ini kan kalau saya bahasa sederhanakan beginilah. Dalam kurun waktu 1 tahun anggaran kan per 1 Januari sampai dengan 30 bukan 1 Januari sebenarnya kita tetapkan 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Ya. Artinya Desember itu kita sudah tetap. Ya. Artinya runningnya kan biasanya per 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Bentar Pak, saya potong dulu. Berarti tunda bayarnya yang tahun anggaran 2022. Kuningan 2022. 2022. Ya, oke. Nah, lanjut Pak. di tahun 2022 ini ya kita sebenarnya kalau ada yang mengatakan ini tanggung jawab dewan, Ya. ya kita lihat aja perjalanan waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Si Windu Podcast. Kali ini kita berada di ruang praksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu sejak munculnya isu yang hangat dulu pernah muncul, yaitu isu tentang gagal bayar dalam tanda kutip ya. Dan sekarang kita bertemu langsung dengan Ketua Pansus Tunda Bayar, kalau di Pansus namanya Pansus Tunda Bayar, dengan Pak Haji Yudi Budiana. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nih Pak Haji Yudi sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan Si Windu. Kita akan bedah terkait dengan perjalanan Pansus Tunda Bayar Pak ya. Karena selama ini isu yang pertama hangat Pansus terkait gagal bayar awalnya ya Pak ya. Yeah. Kita juga ingin tahu nih kenapa sih awalnya gagal bayar kok jadi tunda bayar, ada deal-dealan apa nih dalam tanda kutip nih. Oke, Pak Yudi ini adalah dulunya sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan dan sekarang beliau di DPRD menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Beliau mantan ketua DPRD, mantan pimpinan DPRD, sudah sangat senior sekali di gedung Dewan ini. Jadi kalau berbicara politik, berbicara kebijakan, nah ini suhunya Pak Yudi Budiana. Oke Pak, Ya. Langsung aja Pak. Ngomong-ngomong hari ini katanya sudah paripurna internal Pak ya, rapat paripurna internal terkait laporan pansus tunda bayar Pak. Atau sebelum ke situ gini Pak, saya ingin tahu perjalanan awalnya seperti apa nih Pak? Perjalanan pansus ini kok sampai dibentuk pansus padahal Pemda Kuningan sudah berupaya keras untuk menyelesaikan itu Pak. Ya, artinya gini, kita sebagaimana dimaklumi bahwa lebih kurang 3 bulan yang lalu kalau nggak salah bulan Februari ya. Jadi setelah APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 22 mengalami persoalan di penghujung tahun itu, maka muncul permasalahan terkait dengan ada istilah gagal, ada istilah tunda bayar. Nah, terlepas dari masalah diksi itu, kita di beberapa fraksi ada kesamaan pandang untuk sama-sama ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi akar persoalan daripada adanya tunda bayar seperti itu. Kemudian dari 8 fraksi yang ada, 7 fraksi semua sepakat untuk dibawa ke pansus. Nah, berdasarkan survei dengan dinamika yang ada, ya saya nggak akan bercerita lagi flashback ya. Yang penting saat itu hampir semua fraksi yang mungkin karena PDI kami paham bahwa PDIP tidak sepakat, tapi dari 7 fraksi semua walaupun dengan yang lainnya dengan catatan akhirnya sepakat untuk dibawa ke paripurna untuk penetapan pansus. Dan kita sepakat bahwa pertama adalah tujuannya kita ingin mencari tahu akar persoalan daripada kenapa terjadinya tunda bayar atau gagal bayar. Yang kedua, ya kita mencari solusi lah seperti apa pada akhirnya, dengan harapan atau dengan tujuan akhir adalah supaya tidak terulang lagi adanya kejadian di akhir tahun 2022. Nah, setelah itu disepakati melalui paripurna
Nah, dari 13 usulan anggota pansus, saya dipercaya untuk menjadi ketua. Ya. Kemudian wakilnya saudara Deki, sekretaris adalah Pak Dede Sudrajat. Dede Sudrajat. Ya. Saya sebagai ketua dari fraksi Golkar, Deki dari fraksi Gerindra Bintang, Pak Dede dari PKS. Ya. Terus jadi Sobat Ciwindu, pansus ini adalah panitia khusus ya. Barangkali kan banyak bertanya, pansus itu apa sih? Iya, panitia khusus yang biasa sudah ada SOP di DPRD untuk menggali sesuatu yang memang dianggap menjadi persoalan. Jadi gini, gitu ya. Atau kalau Pak dari sekian alat kelengkapan yang ada di lembaga DPRD, semuanya kan permanen. Ya. Kecuali pansus. Kalau pansus itu sifatnya ad hoc. Ad hoc ya. Artinya sewaktu-waktu dibutuhkan karena memang menyita perhatian publik. Insidentil ya Pak? Ya, insidentil. Artinya menyita perhatian publik dan menjadi perhatian banyak masyarakat, gitu, ya. Sehingga bisa dibentuk. Kita kan sudah berarti yang kedua sekarang. Kemarin adalah terkait dengan pansus TNGC, hari ini dengan tunda bayar. Nah, wewenang pansus sendiri apa Ya, sih, tadi sesuai dengan SK pimpinan, pansus diberikan ruang untuk menggali tadi persoalan, akar persoalannya apa terjadi gagal bayar. Ya. Lalu solusinya seperti apa? Kemudian tujuan akhirnya adalah supaya tidak terulang lagi. Jadi sifatnya pansus ini menggali persoalan, kemudian sudah ketemu, lalu direkomendasikan mungkin. Ya, kita akhirnya nanti dalam rapat pansus itu memberikan ya hasil kerja pansus seperti apa. Pada akhirnya kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah ke depannya. Oke, kita lebih mendalam nih Pak. Kenapa sih Pak sampai terjadi tunda bayar lah, katakan karena pansus tunda bayar ya. Pansus tunda bayar walaupun dulu kencengnya gagal bayar gitu. Kenapa sih sampai terjadi Pak? Temuan pansus seperti apa nih Pak? Ini kan kalau saya bahasa sederhana kan beginilah. Dalam kurun waktu 1 tahun anggaran kan per 1 Januari sampai dengan 30, bukan 1 Januari sebenarnya kita tetapkan 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Ya. Artinya Desember itu kita sudah tetapkan. Ya. Artinya runningnya kan biasanya per 1 Januari lah. Sampai dengan 31 Desember. Sebentar Pak, saya potong dulu. Berarti tunda bayar ini yang tahun anggaran 2022. APBD Kuningan 2022. 2022. Ya, oke. Nah, lanjut Pak. Di tahun 2022 ini ya kita sebenarnya kalau ada yang mengatakan ini tanggung jawab dewan. Ya. Ya kita lihat aja perjalanan waktunya. Kan selama ini kita bahas di murni tidak ada masalah. Ya. Sampai menuju kepada perubahan, itu tidak ada indikasi akan terjadi gagal bayar. Karena pemerintah daerah menyampaikan nota pengantar perubahan APBD tidak seperti dihadapkan pada suatu masalah akan terjadi seperti itu. Aman-aman saja Pak. Aman-aman saja. Makanya kita di DPRD kan melalui Banggar, ya biasa. Spiritnya kan kita di Banggar itu terkait dengan pendapatan kita support untuk dinaikkan. Ya kita kan nggak bisa secara teknis ya. Artinya kalau secara teknis kan lembaga eksekutif yang lebih paham. Karena mereka punya perangkat untuk mengukur suatu program, kegiatan. Antara lain dari sektor pendapatan umpamanya. Kita kan tidak punya suatu alat telat ukur umpamanya. Kita potensi ini berapa sih? Nah, kita hanya ini aja melihat dari tren tahun-tahun sebelumnya, kenaikannya berapa persen gitu kan. Seiring dengan dulu adanya COVID, setelah itu dan sekarang berapa? Nah, kita di Banggar sepakat untuk dinaikkan. Tapi tidak secara sepakat di angka berapa persen. Cuma kita di supportnya untuk dinaikkan. Nah, saat itu ya, jadi tidak ada keterangan dari TAPD bahwa kita akan dihadapkan pada suatu krisis finansial namanya. Artinya DPRD kecolongan dong? Enggak kecolongan, ya bukan kecolongan. Artinya kita biasa-biasa aja dalam pembahasan. Nah, setelah selesai di perubahan, kita sepakat bersama-sama tidak ada. Kecuali kalau saat itu pemerintah daerah sesuai dengan struktur pendapatan yang ditarget sekian. Kan ini kalau saya lihat
apabila kita komparasi dengan 2021, di sektor pendapatan ini naiknya di kisaran 80 sampai 100%. Oh gitu. Di pendapatan ya, itu kan irasional. Ya, ya. Oke, saya potong Pak. Ya. Kan gini, salah satu fungsi DPRD adalah controlling Pak, pengawasan. Nah, yang jadi pertanyaan publik yang selama ini bertanya-tanya publik, kok DPRD nggak tahu gitu yang tadi saya tanyakan? Iya, tadi saya sampaikan saat TAPD Saudara Bupati menyampaikan nota pengantar, kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan TAPD bersama Banggar. Kebetulan saya anggota Banggar. Iya, iya. Kita tidak mendapatkan informasi bahwa pemerintah daerah sedang mengalami persoalan dengan kondisi kan. Pemerintah daerah paham, pasti tahu bagaimana perjalanan atau tren di bidang contoh pendapatan nih. 1 bulan pertama seperti apa, 1 bulan kedua seperti apa, menuju 1 bulan seperti apa, kan udah kelihatan mereka. Kita kan nggak sampai sejauh itu. Artinya Pak, kita hanya menerima apa yang mereka sampaikan, kecuali kalau pemerintah atau TAPD namanya, kami minta kepada Banggar untuk dibantu kita sama-sama menghadapi persoalan seperti ini. Ya kita Banggar akan memahami. Mungkin kita saat itu ya udah rasionalisasi aja. Baik di sektor pendapatan ataupun di sektor belanjanya, kan gitu. Terus gini Pak, kita lebih mendalam lagi, masuk nih. Sebenarnya angka yang tunda bayar itu berapa sih? Nah, gini. Waktu pertama disampaikan kepada kita saat rapat konsultasi pimpinan fraksi dengan pimpinan dewan beserta pemerintah daerah dari Bupati, kami diberikan secara kertas bahwa pemerintah daerah sudah membuat skema untuk pembayaran sejumlah 114 miliar. 114. Nah, setelah itu ada lagi surat cari kertas lagi terkait dengan belanja LS. Apa tuh? Belanja langsung. Oh ya. Belanja langsung itu di kisaran 94 miliar yang saya terima. Nah, ya kita mengkajinya dari 94 miliar karena asumsi kita bahwa itu yang menjadi persoalan di seluruh SKPD. Ada 19 SKPD terkait dengan tunda bayar. Berarti yang disorot hanya 94 LS itu. Ya, belanja langsung. LS belanja langsung. Sebenarnya di samping belanja langsung ada lagi yang namanya TPP. Tunjangan penghasilan pendapatan tunjangan ini pendapatan SM, TPP dan TPG. Guru ya. Sertifikasi ya. Ada 2 poin itu. Walaupun dalam pembahasan kalau TPP 3 bulan itu tidak dianggarkan. Artinya menganggarkan katanya 9 bulan. Ya terlepas dari itulah kita akhirnya fokus di 94 miliar. Kita panggil hampir 19, semuanya kita hampir 19 SKPD. 19 SKPD. Ya, semuanya mengakui bahwa variatif. Ada satu dinas, ada yang 20 miliar, ada yang berapa miliar, terdiri dari belanja APBD murni, ada yang dana alokasi khusus belum terbayar, ada bantuan keuangan provinsi juga belum terbayar, khususnya di bidang infrastruktur. Nah, itu yang kita fokus semuanya. Nah, kita di Pansus, selain kita mempersoalkan terkait benar tidaknya 94 di 19 SKPD, kami juga ingin mengetahui Bapak SKPD, bagaimana dengan pendapatan. Ada beberapa SKPD, ya kita juga jadi TAPD dalam menentukan besaran PAD tanpa melihat pada suatu potensi yang ada. Oh, main tembak maksudnya atau saya gimana? tidak bisa, tapi arahnya ke sana lah. Dari sekian SKPD yang saya undang, aduh Pak, gimana kami target sekian? Ya Bapak potensinya segitu. Enggak, saya nggak bisa segitu. Contoh, Rumah Sakit Linggarjati. Dia sudah 11 tahun, di targetnya tinggi terus, nggak pernah mencapai target. Malah kemarin itu sampai di kisaran 70, hampir 80 miliar. Kan logikanya kalau tahun kemarin angka sekian puluh, pokoknya nggak targetnya nggak tercapai, harusnya kan diturunkan. Ya itu disesuaikan dengan potensi yang ada. Disesuaikan potensi yang ada ya. Lalu belanja MBL pendapatan MBLB, kita tanya juga, khususnya terkait dengan pajak pasir, Galian pasir, itu kan dianggarkan sampai 31 miliar. Padahal potensinya hanya
Ya di kisaran 5 miliar karena sekarang dulu pernah saya bercerita dengan sama ini. Itu semakin berkurang. Pengusaha pasir di wilayah timur. Potensinya sudah semakin berkurang. Dan ternyata kenyataannya kan hanya terrealisasi berapa dari 31 miliar hanya 2,3 miliar. Jauh ya? Hanya 7,54%. Jauh banget. Bayangkan seperti itu. Tadi rumah sakit, kemudian ini yang jalan apa Pak? pertokoan. Oh, yang Siliwangi. Ya, itu retribusi pemakaian kekayaan daerah yang disewakan kepada pihak ketiga. Itu kan targetnya besar. Di kisaran 78, terrealisasi hanya 17 miliar. 78 miliar, terrealisasi 17 miliar. Kemudian jasa giro yang ditargetkan 35 miliar hanya 1,9 miliar, hanya 5,4 miliar. Nah ini yang besar. Saya tanya kenapa? Alasannya apa? Motifnya apa ini dinaikkan? Pendapatan. Kan sejatinya kalau kita ini anggaran itu harusnya mengikuti pendapatan ya Pak Irit ya. Bukan pendapatan mengikuti apa? Jangan kebalik lah gitu. Artinya kita menentukan belanja itu lihat dulu ketersediaan dananya nih berapa. Walaupun ini ketersediaan dananya besar, tetapi kan ini tidak rasional yang tadi saya sampaikan terkait dengan realisasi. Di sisi lain belanjanya sudah menyesuaikan dengan tadi target tadi. Ya akhirnya tadi terjadi apa? Jomplang Pak ya. Terjadi kekurangan atau ketersediaan dana. Pertanyaannya, ketika ini muncul, ini kan dibahas di Banggar mungkin ya, pasti dibahas. Kita sekali lagi. Yang terkait tadi adanya kenaikan, saya juga laporkan di Pansus, saya juga dapat informasi dari pimpinan dan kita juga punya notolensinya. Itu semua tidak terbahas dengan Banggar. Oh, yang ini nggak terbahas? Adanya kenaikan tadi. Oh bisa Pak? Ya nggak tahu, eksekutif, nanyanya ke eksekutif. Selama ini perjalanan seperti apa? Itu kan kita di akhir, kita nggak tahu, kebukanya kan sekarang. Enggak, maksudnya yang tahun-tahun belakangnya itu ya nggak tahu, kita pernah kejadian seperti ini nggak Pak? Ya baru kali ini kan kejadian gagal. Sebenarnya kita juga paham lah setiap tahun juga pemerintah juga terjadi kegagalan ya. Cuma nominalnya nggak besar, di bawah 1 miliar masih bisa diantisipasi. Ini kan besar. Terus ini Pak, langsung aja nih Pak. Hasil atau kesimpulan atau apalah rekomendasi Pansus sendiri kan tujuan awalnya tadi ingin mencari akar persoalan sebenarnya apa yang terjadi. Ya gitu tadi, jadi pemerintah daerah dalam menentukan pendapatan ini tidak berdasarkan tolak ukur yang memadai, tidak berdasarkan potensi yang ada, dan itu tidak dibicarakan dengan Banggar. Itu poin ya, ini pelajaran. Sehingga target pendapatan tidak tercapai. Tidak tercapai, hanya 62% lebih dari. Artinya dari PAD terutama ya, kalau kita pisahkan dulu Pak Mo. Bisa disebutin Pak? Ini, nah yang namanya pendapatan itu ada yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, ada yang bertransfer dari bantuan keuangan provinsi, dari PAD, Nah, kalau transfer dari pusat dan provinsi ini tidak mengalami penurunan yang signifikan, tidak ada, stabil. Bantuan pusat dan provinsi itu nggak ada masalah. Yang terjadi persoalan yang mendasar adalah di pendapatan asli daerah yang tadi saya sampaikan itu adalah PAD. PAD ini juga kan sebenarnya merupakan tolak ukur untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Berapa persen PAD dari volume yang ada. Semakin tinggi PAD, semakin tinggi kemandirian kabupaten tersebut. Kalau kecil ya masih bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi. Jadi persoalannya ada di PAD tadi. Di daerah ya. PAD, pendapatan asli daerah. Oke. Nah, harapan rekomendasi kan tadi ya? Salah satu. Bisa cuma satu Pak rekomendasinya? Ya nanti saya sampaikan di paripurna kan. Saya nanti dengarkan secara sesama. Kalau saya sekarang sampaikan berarti melebihi paripurna kan begitu. Nanti silakan disimak apa yang kami sampaikan kan. Rapat terbuka. Maksudnya tadi kan angka yang tertera kan 94 miliar. Nah, yang gini, di luar angka itu gimana? Gini, sudah itu kita di akhir-akhir ini kebetulan secara bersamaan kita dapat LHP BPK.
laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Ya. Nah, saya baca kita utangnya bukan 94 lagi, tetapi 245 ya, 245 miliar utang itu tertera di LHP ya, BPK 245 miliar. Jadi ini jangan salah dulu persepsinya ya, kita nanti dengarkan dulu. Oh, kok gede? Jangan begitu. Sebenarnya hampir semua sudah teratasi. Menurut penjelasan dari TAPD. TAPD menjelaskan dari 245 dan juga sudah terkonfirmasi dengan BPKAD, dengan LHP, dengan BPK. Jadi yang sejumlah 245 miliar lebih tadi terdiri dari utang belanja pegawai 110 miliar, tadi TPP TPG, ya. Kemudian insentif pemungut pajak dan iuran BPJS. Ya. Itu 110. Kemudian ada lagi utang belanja barang dan jasa Barjas 78 miliar. Itu ada utang jasa listrik, telepon segala macam, utang jam kesda, utang jasa pelayan kesehatan, utang di rumah sakit 45. Dan utang Barjas tunda bayar 37 miliar. Nah, terus terkait dengan modal 56, yaitu ada belanja modal tanah, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Sejumlah 56. Dari 245 miliar tadi, itu semua sudah terselesaikan. Sudah terselesaikan. Hanya satu yang belum adalah terkait dengan BPJS 4%. BPJS 4% maksudnya apa tuh? Yang belum dibayar. Oh iya. Sejumlah 39 miliar BPJS utang ini yang belum dibayar. Yang tadi saya sampaikan dari 245. Oke. 245 belum yang sisa utang itu hanya BPJS. Walaupun sampai hari ini saya masih menerima telepon atau aspirasi kepada teman-teman fraksi saya. Beberapa guru belum menerima TPG. Katanya udah selesaikan. Ini harus cari jelaskan penjelasan dari TAPD. Kita percaya saja Dewan. Kita pansus masa bener tuh masa harus sumpah-sumpahan sih? Loh, kok bisa gitu? Enggak, maksudnya begini. Menurut TAPD sudah diselesaikan di periode 1 bulan pertama. Januari, Februari, Maret, April sampai Mei ini. 5 bulan. Udah selesai. Tapi ada beberapa guru sampai hari ini belum menerima TPG. Saya konfirmasi pengakuan dari TAPD mungkin di sistem atau gimana, tapi yang penting bulan Juni ini semua sudah selesai. Jadi gitu harus juga. Jadi kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman guru, mohon sabarnya. Oh gitu ya. Akan diselesaikan. Kecuali lewat Juni ada lagi, baru saya akan. Oke. Pertanyaannya lagi nih Pak. Temuan atau apa yang dilakukan oleh Pansus selama ini atau terakhir kesimpulannya, ini pembayaran yang tunda bayar ini dari mana? Sumbernya? Iya. Ya kas daerah. Kas daerah yang 2023 maksudnya? Atau ya. Kas umum daerah. Kas umum daerah. Kan semua bantuan itu baik dari pusat, provinsi, PAD, semua masuk ke dalam satu rekening namanya rekening kas umum daerah, RKUD. Nggak apa-apa gitu Pak? Ya memang sih, masuknya ke mana? Lewat tangan Kabid, kepala dinas yang nggak boleh lah, lewat satu rekening. Iya. Persoalannya, mungkin yang tadi mungkin saya tahu maksudnya, mana ini dana pusat, mana ini dana provinsi, mana PAD. Itu harusnya kan di dalam, yang harus bisa memilah. Ini dana pusat, peruntukannya untuk kegiatan pusat. Ini dana provinsi untuk provinsi. Ini PAD untuk kebutuhan kita semua. Ya kan begitu. Nah, dari pusat itu harus dipahami ada yang sifatnya block grant, ada yang sifat spesifik grant. Kalau block grant itu untuk belajar pegawai ada kelebihan boleh digunakan untuk apa saja. Kecuali yang namanya specific grant. Kalau specific grant itu khusus harus dibelanjakan dan digunakan untuk kegiatan itu. Nggak boleh untuk kegiatan lain. Contoh, untuk bantuan kepada kecamatan, bantuan untuk TPP, P3K ini guru, lalu bantuan untuk di bidang kesehatan, di bidang pendidikan atau yang lainnya itu spesifik grant, tidak boleh digunakan untuk
kegiatan yang lain. Jelas itu mas spesifik kan Ya, ya? spesifik. Tapi kalau blok grant, belanja pegawai, yang kelebihannya bisa digunakan untuk kegiatan lain. Yang lain. Ya. Nah, kalau begitu melanggar nggak Pak itu? Kalau menurut Soal melanggar, DPRD? tidak melanggar, saya tidak menemukan dalam LHPBPK. Oh, gitu Tapi ya? di LHPBPK disebutkan tidak atau bukan dalam peruntukannya. Oh gitu. Oh, itu mah diterjemahkan aja ya. Saya tidak akan mengatakan, karena saya bukan harus memutuskan ini boleh atau tidak, ya nggak bisa. Oke, Sobat Ciwindu, berarti semua angka atau total berapa Pak? Utang kita, jadi kita sudah sepakat nih ya. Awalnya 94. Awalnya 94. Ya, itu kan belanja LS. Belanja langsung yang tersebar di 19 SKPD. Ya. Ya kan? Nah, setelah ada LHPBPK, saya temukan 245. Saya tanyakan kepada TAPD, kita yang sepakati mau yang mana? Ya. Mau 94 atau yang itu? Ya Pak, betul, 245. Tapi kami minta pandangan-pandangan kami juga harus diakomodir di pansus. Ya kami akomodir supaya balance kan. Ya, Beritanya jangan simpang siur di luar seolah Pemda punya utangnya besar, bukan begitu. 94 itu adalah bagian dari 245. 5. Tapi yang tadi saya sampaikan semuanya sudah selesai. Cuma yang tersisa itu BPJS 4% yang harus dibayar itu lebih kurang 39 miliar yang sampai sekarang masih belum dibayar. Oh, gitu. Alasannya apa itu Pak? Ya kan belum dianggarkan. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi Sobat Ciwindu, penjelasannya cukup detail. Sebenarnya cukup banyak nih yang ingin disampaikan. Boleh nggak Mas? Mumpung ada saya, kapan lagi ketemu. Oke. Ini apa namanya? Sering sekali kita berbincang dengan narasumber yang lain terkait tunda bayar ini. Jadi nanti rekomendasi ini akan disampaikan dalam sidang paripurna Pak ya? Tadi secara internal sudah. Secara internal sudah Dan Pak ya? kesepakatannya di internal tadi tidak dibacakan, tapi dibacakan nanti di dalam dengan eksekutif. Saat nota pengantar LPJ ini disampaikan nanti. Oh gitu. Nah nanti rekomendasi ini apa namanya? Silakan Pak Mumurek simpulkan, silakan semua kita sampaikan di sini, termasuk langkah-langkah yang perlu dicatat. Ya kami juga memberikan pandangan terkait dengan pendapatan, terkait dengan belanja yang mau seperti apa. Ini ada nanti, silakan Pak Mumurek pelajari. Di luar konteks ini kita ngobrol apalagi silakan. Oke. Terakhir Pak, karena durasi memang Sobat Ciwindu durasinya terbatas ya, jadi kita nanti ada lanjutan Pak ya, boleh Pak ya? Boleh. Ada part berikutnya. Kita ingin kesimpulan akhir aja nih dari pembicaraan hari ini di podcast Ciwindu, apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi ya dengan adanya tunda bayar yang kemarin, ini menjadi semacam pembelajaran bagi kita semua. Ya. Tidak hanya kita legislatif, juga eksekutif. Kita kan spiritnya adalah kesetaraan kemitraan. Ya. Jadi dalam menentukan langkah-langkah ataupun kebijakan terkait dengan APBD itu jangan hanya sepihak. Ya. DPR itu pun dilibatkan. Karena kalau terjadi persoalan ya seperti ini kejadiannya kan. Jadi kemarin itu anggaplah sebagai pembelajaran supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Harapan kan kita begitu. Oh ya, terakhir nih belum ditanya tadi Pak. Ini pengaruh nggak terhadap APBD 2023 Pak? Ya berpengaruh karena memang ini menggunakan anggaran-anggaran 2023 kan. Karena tadi yang disebut utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Ya kan? Nah, pemerintah daerah melalui Perbup yang terbaru kemarin di 2023 sudah mengadakan rasionalisasi di beberapa SKPD. Yang jadi pertanyaan, apakah rasionalisasi ini akan menutup semua yang tadi disampaikan terkait dengan utang kita? Kalau berdasarkan rasionalisasi ini ternyata bisa menyelesaikan itu, berarti alhamdulillah kita akan tidak jadi masalah. Jadi kalau saya menyampaikan kan terlalu ekstrim ya. Saya selalu menyampaikan dengan teman-teman TAPD, kalau mau ini tidak terulang lagi, kita harus ada kebijakan yang bersifat ekstrim. Apa tuh? Ya, di sektor pendapatan harus rasional. Kaji ulang lagi, jangan yang kayak tadi terjadi. Jangan di angka-angka yang
ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang lah, yang tidak realistis gitu, tidak rasional. Oke. Itu harus dibicarakan dengan Dewan. Supaya tidak. Ya, makanya kemarin ada kesepakatan, nanti kalau sudah disepakati, diparap itu oleh Dewan sama eksekutif. Jangan, mohon maaf ini kalau saya analogikan kan suami istri. Iya. Jangan sampai ada terjadi apa? Perselingkuhan. Ya. Tanda kutip ya. Selingkuh kayak begitu kan. Jadi kalau menurut saya supaya apa namanya itu tidak terjadi, terbuka saja. Nanti kalau ada apa kan, kita tadi terkait dengan masalah apakah kita nanti mau merasionalisasi terkait dengan belanja juga. Kan juga belanja juga ada belanja yang belanja pegawai, mengurangi honorarium kegiatan-kegiatan, belanja barang jasa, pemeliharaan atau perawatan kendaraan bermotor. Ya nanti saya silakan nanti ya? di ini. Nanti boleh Pak ya? Boleh. Diminta ini ya? Boleh, nanti kita soft copy-nya kasih. Nanti kita lanjut di podcast berikutnya Pak ya? Part 2. Part 2. Oke. Karena masih panjang Pak ya? Ya itu sebagai ini aja, nanti secara ininya tertuang semua dalam laporan pansus. Jadi sekali lagi kita tidak ingin ini untuk menjatuhkan. Justru kita sama-sama ingin Kuningan ini lebih baik, lebih kondusif Pak ya, di masa yang akan datang. Dan kejadian seperti ini tidak terulang. Tidak terulang lagi. Makanya saya titip Pak Sekda ini jadikan pembelajaran yang sangat berharga. Siap. TAPD harus secara periodik mencermati tren pendapatan ini seperti apa. 1 bulan, mau 3 bulanan, mau 1 bulan silakan. Dipantau terus. Kami di DPRD yang nanti mungkin akan dilihat nanti di realisasi semester pertama. Ya. Kita ingin tahu nanti di prognosis realisasinya seperti apa, nanti prognosis seperti itu akan kelihatan nanti. Kita juga Dewan dengan ini kan juga introspeksi di pengawasan tadi melalui komisi-komisi. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti perkembangan PAD-nya seperti apa. Dan itu juga dibutuhkan kejujuran dari pemerintah daerah, mitra kerja untuk menyampaikan apa adanya. Kayak kemarin ada satu dinas, Pak saya tidak sanggup dengan angka sekian, saya sudah menyampaikan surat. Nah itu bagus. Jangan hanya di depan, karena juga ini mohon maaf, dari Bapenda atau TAPD, kalau ada undangan-undangan kepala dinas, yang datangnya itu bukan kepala dinas. Bawahannya. Kabinnya, kabagnya. Kadang-kadang pelaksana yang datang yang nggak ngerti persoalan. Bagaimana? Ini harus ada ketegasan, harus ada reward punishment. Kalau dinas penghasil PAD sesuai target, kasihlah dia reward. Tapi kalau dia tidak ini, kasihlah punishment. Kan begitu. Oke, Sobat Ciwindu, obrolan berat ini, obrolan tingkat ini ya. Ringan saja. Ringan Pak ya. Yaitu terima kasih nih Pak Yudi sudah menyampaikan penjelasan terkait kinerja pansus panitia khusus ya, yang hari ini mungkin sudah selesai dan akan disampaikan di rapat paripurna. Dalam arti, sebenarnya tadi sudah selesai dan sudah dibubarkan tadi di rapat internal. Pembubaran panitia Pak ya? Sudah. Mau di mana Pak pembubarannya Pak? nanti yang kedua nanti itu kan disampaikan lagi melalui rapat paripurna penjelasannya. Ya kenapa disampaikan dengan eksekutif? Ya kita sama-sama untuk saling introspeksi lah. Siap. Pembubaran panitia Sobat Ciwindu. Sudah dibubarkan. Nanti kita lihat mau kemana nih pembubaran lanjutannya. Itu Sobat Ciwindu, terima kasih Pak Yudi dan Sobat Ciwindu. Demikian obrolan cukup panjang dengan Pak Haji Yudi Budiana, mantan Ketua Pansus Tunda Bayar. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan penjelasan yang cukup luas kepada masyarakat. Kan banyak yang bertanya-tanya gitu. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen dan share channel YouTube Ciwindu Media. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Siap.